Mari kita mulai ibadah kita. Hari ini kita berhimpun dalam duka karena mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Salib yang semula melambangkan hukuman yang hina dan keji, dipakainya untuk menyuarakan kasih dan kebenaran. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram mandiri, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai terang pada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai terang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian Jumat Agung ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam kasih Kristus. Kebaktian Jumat Agung ini bertema salib yang menyuarakan kasih dan kebenaran. Dengan nas pembimbing diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 21 yang tertulis, "Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Demikianlah nas pembimbing kita. Mari bersama kita akan memuji Tuhan dari Kidung NKB 83, Nun di Bukit yang Jauh.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita satukan hati di dalam doa untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sedia untuk merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menghayati dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab suci kita, terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 19, ayat 19 sampai 24. Injil Yohanes 19 ayat 19 sampai 24. Saya akan bacakan buat kita. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetaplah tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan akan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada satu hal yang seringkali saya bertanya-tanya dalam satu kondisi duka cita. Di medsos kita melihat ada yang memposting foto di saat sebuah kedukaan. Ada orang-orang yang foto dengan latar belakang peti mati, atau bahkan masih ada jenazahnya di situ dengan mereka berfoto tersenyum, bahkan ada yang tertawa dan sambil membuat gaya. Dan juga di kuburan pun demikian, mereka berfoto tetapi dengan ekspresi yang sepertinya mereka tidak ada duka cita di situ. Saya tidak bermaksud untuk menilai bahwa itu salah atau benar, tetapi kok saya merasakan kurang pas. Apalagi kalau di situ justru ada seorang anggota keluarga yang masih berduka, sehingga dia nggak mungkin bisa tersenyum dalam keadaan dukanya. Sementara orang-orang di sekitarnya seolah tidak ada rasa duka saat mereka berfoto. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wajar kalau kita bisa mengomentari ketika dalam sebuah duka cita ada orang-orang sekitarnya yang seolah-olah tidak berempati dalam duka cita, atau malah sibuk dengan diri sendiri.
mengerjakan yang tidak ada hubungannya dengan keluarga yang sedang berduka di situ ketika mereka datang. Saya akan mengajak kita untuk melihat dalam satu kisah bacaan kita, Yesus yang sedang tersalib di situ. Ada orang-orang di sekitar Yesus yang ternyata tidak menunjukkan sikap duka cita. Malah mereka menunjukkan sikap mengupayakan, mengusahakan, memperjuangkan hanya bagaimana kepentingannya terwujud. Siapa mereka dan bagaimana kondisinya? Mari saya akan ajak kita untuk melihat pada bacaan kita yang pertama adalah imam-imam kepala Yahudi. Dalam bacaan kita, imam-imam kepala Yahudi mempersoalkan kepada Pilatus yang telah menulis dalam satu tulisan di salib Yesus. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Bagi imam-imam kepala Yahudi, bukan seperti itu menulisnya. Sebab sebuah tulisan di kayu salib itu mempertegas sebuah tuduhan, dakwaan. Dan kenapa orang itu disalibkan sebagai terdakwa. Harusnya adalah tuliskan, "Aku adalah raja orang Yahudi." Imam-imam kepala mendesak untuk Pilatus merubah tulisan itu. Tetapi apa yang dibuat oleh Pilatus? Pilatus mengatakan tidak. Apa yang kutulis tetaplah tertulis. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kenapa imam-imam kepala memperjuangkan tulisannya adalah "Aku adalah raja orang Yahudi" dan tidak membiarkan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi? Menekankan kata "aku adalah". Aku adalah raja orang Yahudi. Karena bagi mereka, bahwa mereka ingin Yesus betul-betul, ketika ada banyak orang melihat, karena ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Latin, bisa membaca tuduhan itu, sehingga banyak orang akan mengutuk Yesus, menyumpah Yesus. Sebab kalau ditulis "Aku adalah raja orang Yahudi", maka bagi orang-orang Yahudi, memang Yesus pantas disalib. Sebab dia seorang pemberontak kerajaan. Seorang yang ingin merebut pemerintahan dari seorang raja yang sah saat itu. Maka imam-imam kepala Yahudi ingin melengkapi niat awal yang memang targetnya adalah untuk membunuh Yesus. Membuat nama Yesus semakin buruk, bahkan ketika dia tersalib. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa imam-imam kepala melakukan hal itu? Dan juga kenapa Pilatus tidak mengikuti permintaan imam-imam kepala Yahudi itu? Karena Pilatus mengetahui kalau imam-imam kepala itu punya kedengkian terhadap Yesus. Itu ada di Markus pasal 15 ayat 10. Pilatus tahu betul bahwa imam-imam kepala sejak awal yang menggerakkan massa, menghasut banyak orang, meneriakan "Salibkan, salibkan Yesus", karena ada kedengkian terhadap Yesus. Ketidaksukaan terhadap sikap Yesus di tengah banyak orang, dengan segala mujizatnya, dengan segala perbuatan baiknya. Karena semua yang Yesus lakukan membuat pamor kelompok Farisi dan ahli Taurat, bahkan imam-imam kepala, menjadi bergeser. Dan terlebih yang seolah-olah bagi imam-imam kepala, apa yang Yesus ajarkan itu menyimpang dari Taurat, khususnya soal hari Sabat. Lepas dari tafsiran mereka terhadap hari Sabat dan juga sikap Yesus terhadap hari Sabat,
ternyata memang apa yang dilihat oleh imam-imam kepala dan juga kelompok Farisinya dan ahli-ahli Taurat membuat mereka menyimpan kedengkian. Dan target mereka, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah bagaimana menangkap Yesus dan membunuh. Ada di Lukas pasal 22 ayat 2. Disinilah Pilatus tidak setuju. Kenapa? Karena memang Pilatus seolah-olah dia belajar dari keputusan ketika ia mengizinkan penyaliban Yesus. Dan dia tidak berbuat lebih dengan mencuci tangan, tanda merasa tidak bertanggung jawab. Pilatus seolah-olah tahu betul sebenarnya memang Yesus tidak pantas untuk dijatuhi hukuman mati salib. Sebab dia telah menemukan bagaimana betul-betul Yesus tidak bersalah. Bahkan ketika istrinya memberitahu dalam mimpinya, memberikan peringatan untuk Pilatus tidak mengurusi perkara orang itu. Dalam Matius pasal 27 ayat 19. Di sini Pilatus sepertinya mulai menyadari tindakan yang telah diambil terhadap Yesus. Tetapi toh kita baca juga bahwa memang Pilatus tidak punya daya lebih. Apa yang Pilatus lakukan semata-mata pada akhirnya Markus 15 ayat 15 menyebut untuk memuaskan hati orang banyak. Saat itu tidak ada pilihan lain. Dia ingin memuaskan hati orang banyak. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, maka cara terakhir untuk mempertegas dia punya sikap dan tidak ingin diintervensi. Di saat tulisan di salib tertera, Yesus Kristus, Raja orang Yahudi. Dia tidak mau itu dirubah. Bahkan oleh imam-imam kepala Yahudi yang sama yang telah memintanya untuk menyalibkan Yesus. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang Pilatus sebut Yesus Kristus Raja orang Yahudi, memang di situ tidak bisa dikatakan sebagai alasan, tuduhan, dakwaan hingga Yesus disalibkan. Malah justru pada akhirnya kita melihat itu menjadi sebuah pernyataan mempertegas memang betul Yesus adalah Raja. Raja buat kehidupan, Raja umat Allah. Dan Yesus memang menjadi Raja buat kita semua. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah kondisi yang itu juga ada sekelompok prajurit-prajurit yang ternyata ketika mereka selesai menyalibkan Yesus, mereka meributkan tentang pakaian dan jubah Yesus, siapa yang harus memilikinya. Untuk pakaian mereka membagi 4. Setiap orang mendapat 1 potongan. Tetapi untuk jubahnya, mereka tidak bisa membagi 4 sebab tenunannya itu utuh dari atas sampai bawah. Sehingga mereka harus mengundi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lakukan itu masih di tengah-tengah kondisi duka keluarga Yesus, Maria, para muridnya. Yesus yang masih tergantung di kayu salib, tetapi membuat para prajurit tidak merasa penting untuk peduli, berempati terhadap kedukacitaan yang dirasakan oleh keluarga dan para muridnya. Atau memang seperti itu harusnya seorang prajurit tidak perlu merasa empati atau berduka terhadap satu korban yang memang mereka salibkan. Tetapi justru yang dipersoalkan memang prajurit ini mencari apa yang mereka dapat dari si korban. Mereka memperebutkan pakaian dan jubah Yesus.
Sesuatu yang mungkin terlihat tidak pantas dan tidak etis. Tapi ya, saya tidak tahu apakah itu memang kebiasaan waktu itu. Tapi ini telah dinubuatkan. Apa yang mereka lakukan? Mengundi jubah Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lihat dalam sebuah kisah ini? Ada orang-orang yang tidak menunjukkan empati dalam sebuah kedukaan. Malah mereka asik dengan dirinya atau kepentingannya. Ini mempertegas bahwa ada orang-orang yang memang hanya mempertahankan dan memperjuangkan keuntungan-keuntungan sendiri, kesenangan-kesenangan sendiri, bahkan pengaruh, wibawa, dan jabatan mereka. Mereka tidak pernah peduli terhadap penderitaan orang lain. Ini yang sepertinya menutup mata hati mereka, baik imam-imam kepala Yahudi, bahkan Pilatus. Walaupun terkesan dia seolah ingin memperbaiki sikapnya. Dan terlebih juga adalah prajurit-prajurit. Apa yang mereka tunjukkan? Mereka menutup diri pada nilai-nilai kemanusiaan. Khususnya perintah Taurat untuk mengasihi. Mengasihi sesama manusia. Menolong. Bahkan yang mereka telah tunjukkan justru mereka mengorbankan, mereka mencuri dan membunuh orang lain. Di sini Bapak Ibu Saudara, saya melihat sangat jauh berbeda apa yang mereka telah lakukan, tunjukkan dalam bacaan kita ini, dengan apa yang Yesus telah lakukan semasa hidupnya sebelum dia disalib. Yesus justru hidup untuk mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran Allah yang memberi hidup bagi manusia. Yesus mau menolong, menyembuhkan orang yang sakit, menghibur, menguatkan, dan memberikan pengharapan bagi banyak orang. Setiap ajaran Yesus, apa yang dia katakan dan lakukan adalah membawa setiap orang mengasihi Allah dan juga sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat Yesus hidup memperjuangkan kasih Allah dan kebenaran karena ada sebuah keprihatinan yang ia lihat dan terjadi di tengah-tengah masyarakat dan umat beragama di zamannya. Umat beragama sibuk dengan ritual, sibuk dengan ajaran-ajaran yang tidak menyentuh pada sisi kemanusiaan yang saling mengasihi. Mereka tidak peduli apa yang dibutuhkan oleh umat untuk mencari dan mengenal Allah dan merasakan penyertaan Allah. Justru mereka dibawa pada aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang membuat mereka tidak berdaya. Terlebih sebuah stigma dalam kehidupan mereka. Yang miskin, yang cacat, yang terpinggirkan merasa tidak layak ada di dalam bait Allah. Sementara orang yang merasa diberkati, orang yang kaya, orang yang sukses adalah orang yang pantas untuk beribadah kepada Allah. Yesus prihatin di situ. Karena bagi Yesus semua yang Allah ingin berikan untuk semua orang. Tidak membeda-bedakan. Hujan untuk semua orang. Orang benar dan orang berdosa. Matahari untuk orang benar dan orang berdosa. Maka Yesus hadir hendak memberikan sebuah perubahan dan memulihkan kehidupan manusia dan umat beragama dalam mengenal siapa Allah yang benar. Allah yang bukan sekedar sebuah kata-kata yang diucapkan kepadanya, tetapi sebuah kata-kata yang lahir dari sikap hidup yang mengasihi Allah dan juga sesama. Pada hari ini Jumat Agung,
kita menghayati sebuah karya Allah, di sini kita melihat dan merasakan bagaimana perjuangan Yesus memang dihentikan oleh orang-orang yang tidak suka, imam-imam kepala Yahudi khususnya, dan terlebih Pilatus dengan atas nama pejabat waktu itu, wali negeri. Yesus memang berhenti dalam memperjuangkan kebenaran di salib. Dia mati. Yang pada hari kita merasakan kesedihan di tengah duka cita seorang yang telah dipanggil Allah. Kematiannya tidak terhindar. Tetapi itu menjadi sebuah resiko perjuangan dalam bacaan kita. Apakah ini berarti bahwa selesai sudah karya Allah? Selesai sudah harapan sebuah kehidupan yang lebih baik yang Allah mau berikan kepada umatnya? Betapa memang mengerikan perjuangan Yesus berakhir pada hinaan, celaan, bahkan kematian di salib. Di mana orang-orang yang melakukan itu adalah mereka yang mengaku umat beragama. Orang yang menyembah Allah. Paling tidak, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ada beda mana seorang yang berjuang, yang berlelah dalam hidupnya untuk cinta kasih sesuai kebenaran firman Allah, dan mana yang hanya mengatasnamakannya saja, mengutip-ngutip kebenaran firman Allah, tapi tidak pernah bersentuhan dengan cinta kasih itu bagi sesama. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengutip sebuah kalimat. Ada yang mengatakan begini: benarlah dibilang manusia mati meninggalkan karya untuk dikenang. Jadi, apakah karyamu? Seperti awal saya katakan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat seorang yang kita sayangi meninggal, mendahului kita, ada rasa sedih. Anggota keluarga menangis dan tidak bisa tersenyum. Dan dia pun merasakan bahwa suasana duka itu tidak bisa lepas darinya. Tetapi di tengah rasa duka melihat orang yang dikasihnya meninggal, tidak juga terelakkan akan teringat, terkenang semasa hidup orang itu adalah apa yang telah dilakukannya, khususnya kepada kita, anggota keluarga yang ditinggalkan. Kita bisa mengingat kebaikan-kebaikannya, perjuangannya, lelahnya, yang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang yang dikasih, termasuk anggota keluarga yang sedang berduka saat itu. Muncul rasa bangga, kagum, dan senang kepada dia yang sepanjang hidupnya ternyata menghadirkan sentuhan kasih. Walaupun memang di dalam kematiannya kita memberikan air mata, memberikan tangis, tapi itu bukan sebuah ratap, tapi sebuah keharuan. Kita bersyukur, kita bangga pernah mengenal dan bersama dengan orang yang kita cintai, yang hasil karyanya, buah-buah karyanya kita rasakan bahkan setelah dia meninggal. Yesus mati, ya. Di kayu salib dia mati, ya. Dan seolah-olah perjuangannya berhenti, ya. Dan semua orang ada yang berduka, ya. Tapi juga ada orang-orang yang merasa tidak berduka dan tidak ada hubungan dengan Yesus. Malah masih sibuk dengan kepentingannya.
perjuangan dirinya, keegoisannya semata. Tetapi yang harus kita ingat, karya Allah tidak mati, Bapak Ibu Saudara. Karya Allah masih dinyatakan. Karya Allah masih dihidupkan. Siapa yang akan menghidupkan? Setiap kita orang yang percaya, setiap kita yang mengenal Yesus, bahkan hari ini menghayati Jumat Agung, adalah kepada kita Allah meletakkan karyanya, dilanjutkan, diteruskan. Perjuangan-perjuangan kasih dan kebenaran yang telah Yesus lakukan sebelum dia mati di salib, kita yang mengembannya untuk dilakukan. Kematian Yesus membuahkan sebuah keterlibatan setiap orang yang percaya untuk karya Allah tidak akan berhenti. Karya Allah yang memberikan kehidupan. Karya Allah yang menghadirkan kasih dan cinta untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan. Bahkan dalam bidang-bidang masing-masing setiap orang dalam tugas dan tanggung jawabnya, dia bisa mempersembahkan sebuah karya untuk masa depan yang semakin lebih baik. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Mazmur 90 ayat 12 disebutkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana hari-hari kita jalankan? Kita nggak usah berpikir umur kita sudah berapa dan dalam hitungan waktu kapan akan berakhir. Tapi saat kita membuka mata dan hari ini kita tahu kita masih Tuhan berikan kehidupan, emban, tugas, dan tanggung jawab yang Allah ingin kita karyakan. Dengan apapun yang kita bisa lakukan, kontribusi kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Semua orang gak sama, tetapi dasar sebuah pengembangan tugas dan tanggung jawab itu sama. Cinta kasih dan karena kebenaran Allah, bukan karena ambisi pribadi, bukan karena keegoisan sendiri, dan bukan karena kerakusan, ketamakan akan semua yang ingin kita miliki hanya untuk diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hayati Jumat Agung dengan kerendahan hati kita, melanjutkan karya Allah sesuai dengan bidang dan tanggung jawab Anda. Jangan berputus asa, jangan mengeluh, karena Allah bersama dengan kita. Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Hadirlah diri Anda di situ. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Bapa dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Dengarlah firman Tuhan yang akan mengiringi persembahan kita di pagi hari ini, yang terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sementara persembahan diedarkan, persembahan akan diiringi dengan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, turku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa tiap-tiap anugerah yang kami terima dan tiap-tiap karunia yang sempurna turun daripadamu. Maka kami persembahkan sebagian dari pemberian-Mu ini ya Tuhan yang pengasih, sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini dan tolonglah agar persembahan ini terpakai dengan baik di dalam mencukupi kebutuhan pekerjaan-Mu yang suci. Terangilah hati kami agar kami bertumbuh di dalam syukur kepadamu. Demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengambil sikap berdoa. Bapa di surga, kami bawa dalam doa perjuangan setiap kami dalam menyikapi dampak penyebaran COVID-19. Setiap kami punya kontribusi yang nyata sebagai sebuah karya cinta kasih kami. Engkau berkati ibu rumah tangga yang boleh membimbing anak-anaknya khususnya. Mereka belajar di rumah. Juga dalam mempersiapkan segala kebutuhan, makanan minuman buat pasangannya dan juga anaknya. Keluarga di situ. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita dalam mengerjakannya. Dan bagi kepala keluarga yang terus memimpin, memperkuat hubungan di antara anggota keluarga. Terlebih, bagaimana mereka menghayati kasih Allah dalam kehidupan saat ini. Semangat terus apa yang terbaik yang mereka bisa lakukan di rumah bersama keluarga. Juga untuk orang tua kami, oma dan opa kami, yang dapat menghadirkan doa, perhatian nyata buat anak-anak mantu dan cucu. Bahkan dalam kebersamaan, dari hal kecil
yang mereka bisa lakukan. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa negara kami yang terus berjuang, mengupayakan apa yang menjadi kebutuhan setiap orang di negeri ini, masyarakat, rakyat, dengan segala dampak yang mereka peroleh akibat COVID-19. PHK, karyawan yang dirumahkan, bahkan sempitnya lapangan pekerjaan, atau terbatasnya ruang gerak mereka hanya di rumah. Kebutuhan hidup yang tidak bisa berkurang, pangan mereka, mencukupi untuk kesehatan mereka di rumah. Engkau berkati pemerintah kami, presiden kami, dengan cinta kasih dan nilai kebenaran yang Ia hadirkan. Semua tetap mendukung dalam doa dan merasakan manfaatnya. Berkati juga untuk perawat, dokter, pihak rumah sakit yang dengan setia selalu memberikan terbaik dalam perhatian perawatan buat pasien. Mereka boleh Tuhan lindungi, dijagai dari penularan COVID-19. Kami percaya apa yang terus kami lakukan dan kerjakan, bahwa Allah menyertai. Allah memberikan hikmat, bahkan jalan keluar bagi setiap keluarga, setiap pribadi untuk menyikapi kondisi yang ada. Tidak mudah, tidak bisa dipantau dan dijaminkan apa yang akan mereka alami dan terima kemudian. Tapi mereka dan kami mau percayakan, Engkau Tuhan Allah ada beserta dengan Indonesia, dunia, bahkan setiap kami keluarga dan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapa, tetaplah Engkau Allah yang selalu membuat kami melihat harapan dalam perjuangan ini. Berkati setiap bagian kami Jemaat GKP Tanah Tinggi yang mau selalu bersama-sama sehati, saling menguatkan, saling menghibur, dan merasakan cinta kasih, kebersamaan, walaupun dengan jarak yang tidak bisa menjangkau perjumpaan, tapi dengan teknologi yang ada, tidak mengurangi kasih kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan bersama mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Kita ucapkan, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kini pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan, dengan senantiasa bersyukur atas segala anugerah dan kasih setia yang telah diberikan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jalanilah hidupmu yang baru dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang
segera lepas, remuk dan segera lepas, menjadi remampas, dan remang menjadi siapa. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin. 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 Kita mengambil saat teduh.